Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Kantor Polres Metro Jakarta Barat dipadati ratusan warga yang akan membeli sembako murah. Kapolres Metro Jakarta Barat telah menyiapkan 2.000 paket sembako murah untuk masyarakat sekitar. Kegiatan bazar sembako murah yang digelar Polres Metro Jakarta Barat ramai dikunjungi masyarakat. Antusiasme mereka begitu tinggi terlihat dari antrian panjang di halaman kantor Polres Metro Jakarta Barat. Meskipun turun hujan, warga tetap sabar mengantri untuk membeli sembako murah. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan 2.000 paket sembako murah untuk masyarakat sekitar. Kapolres ingin menjamin ketersediaan sembako murah bagi warga Jakarta Barat menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Bazar sembako murah diikuti oleh warga dari 4 kelurahan di 2 kecamatan di Jakarta Barat. Paket sembako terdiri dari 5 kg beras premium, 2 liter minyak goreng, gula, tepung, dan telur. Kegiatan bazar sembako murah yang dilaksanakan oleh Polres Metro Jakarta Barat pada hari ini, kita menyiapkan 2.000 paket sembako yang bersinergi dengan pemerintah Kota Jakarta Barat dan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga di backup oleh Pak Dandim, Pak Gajari, dan Pak Ketua Pengadilan Negeri. Sasarannya adalah warga masyarakat sekitar Polres yang memang saat ini sangat membutuhkan terkait dengan pemenuhan sembako yang murah dengan harga terjangkau karena memang menjelang bulan puasa, pengalaman tahun-tahun sebelumnya harga kebutuhan pokok masyarakat cenderung mengalami kenaikan. Nah, kita berupaya untuk melakukan upaya-upaya menstabilkan harga sembako sehingga masyarakat sekitar Polres bisa mendapatkan sembako dengan harga yang murah dan terjangkau. Dari Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Dari Jakarta kita bergeser ke Kalimantan Selatan. Menjelang bulan suci Ramadan, Polda Kalimantan Selatan mengecek stok beras di Perum Bulog di wilayah Kalimantan Selatan. Selain mengecek pasokan beras Bulog, Polda Kalsel juga memantau harga beras di pasar. Polda Kalimantan Selatan melalui Subdit 1 Indaksi Direktorat Reskrimsus melakukan pengecekan ketersediaan pasokan beras di Perum Bulog di wilayah Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dilakukan untuk memantau ketersediaan beras hingga 4 bulan ke depan. Selain menyambangi Perum Bulog, tim Ditreskrimsus Polda Kalsel juga memeriksa harga jual beras yang ada di Pasar Antasari, Banjarmasin. Pengecekan ini dilakukan untuk mengamati perkembangan harga beras di pasar serta untuk memastikan tidak adanya praktik penimbunan atau kenaikan harga yang tidak wajar. Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi menekankan pentingnya pengawasan terhadap stok dan harga beras guna menjaga stabilitas pasar dan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat. Polda Kalimantan Selatan berkomitmen terus melakukan langkah-langkah preventif untuk memastikan ketersediaan beras yang cukup serta harga yang stabil di wilayah Kalimantan Selatan. Kita bergeser ke Jawa Timur. Tim Satgas Pangan Ditreskrimsus Polda Jatim bersama Disperindak Kota Surabaya serta Bulog Surabaya melakukan inspeksi pasar. Kegiatan ini dilakukan menindaklanjuti terkait isu kelangkaan dan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok penting atau Bapokting di wilayah Jawa Timur. Tim Satgas Pangan Polda Jatim berkolaborasi dengan Disperindak Kota Surabaya dan Bulog Surabaya mengunjungi sejumlah pasar distributor dan gudang Bulog. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan, tim Satgas Pangan Polda Jatim mendatangi Pasar Pucang Indo Grosir di Jalan Prapen Surabaya dan gudang Bulog di Fresh Surabaya untuk memastikan ketersediaan Bapokting jelang Ramadan dan Idul Fitri. Kombes Pol Dirmanto mengimbau kepada masyarakat untuk tidak khawatir terkait stok beras, khususnya di Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya. Sesuai keterangan dari pihak Bulog Surabaya, stok beras masih ada 130 ton dan khusus untuk gudang Bulog cabang Surabaya masih ada 30.000 ton. Namun demikian, Kabid Humas Polda Jatim menghimbau agar masyarakat membeli Bapokting utamanya beras secukupnya saja, tidak perlu panik buying dengan membeli berlebihan.
Pimpinan Cabang Bulog Surabaya Sugeng Hardono menambahkan, masyarakat tidak perlu ikut-ikutan antri panjang hanya untuk mendapatkan beras. Informasi dari Dinas Pertanian maupun pelaku pasar untuk harga gabah saat ini sudah turun dan stok beras akan cukup untuk warga di Jawa Timur karena perkiraan di bulan Maret sudah musim panen. Pagi ini kita bersama dengan tim Satgas Pangan ya, lengkap di sini ada dari Bulog, dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, kan gitu. Kemudian yang lainnya, kita memastikan ya ketersediaan bahan pokok penting, khususnya beras. Karena yang lagi rame di media ini beras. Dan saya mengimbau kepada masyarakat stok dari Bulog itu cukup banyak ya, ada 300.000. Kalau di Jatim itu ada sekitar 120.000 ton ya. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir sampai dengan Lebaran nanti insya Allah akan tersedia. Ya, sehingga saya minta tolong kepada masyarakat beli secukupnya. Nggak usah panik, nggak usah beli berlebihan, tapi beli secukupnya. Tersedia semua ya, terutama beras ini tersedia. Dari Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Kapolda DIY mengikuti pertemuan pengendalian inflasi yang membahas strategi pengendalian inflasi di wilayah Yogyakarta. Menjelang Ramadan, kebijakan pemerintah menjadi kunci dalam pengendalian inflasi daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan menghadiri acara High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah DIY di Hotel Royal Ambarukmo pada Selasa 27 Februari 2024. Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Pakualam 10 tersebut membahas secara rinci mengenai berbagai strategi tentang pengendalian inflasi daerah. Wakil Gubernur DIY mengungkapkan, kebijakan pemerintah menjadi kunci dalam pengendalian inflasi daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Jelang Ramadan dan Idul Fitri, Wagub DIY menegaskan untuk menuju kesejahteraan rakyat yang hakiki, membutuhkan kerja keras dan sinergi dari semua pihak. Selain itu, untuk mencapai stabilitas ekonomi jelang Ramadan dan Idul Fitri, Wagub DIY mengatakan bahwa harus melakukan beberapa kegiatan, salah satunya dengan melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang konsisten dengan upaya mendukung pengendalian inflasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Berikutnya kami sampaikan data gangguan Kamtipmas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Selasa 27 Februari 2024. Selama 1 kali 24 jam telah terjadi 12 kejadian, yakni 1 kasus pemalsuan surat, 2 kasus penggelapan, 1 kasus penyalahgunaan narkotika, 1 kasus pencabulan, 1 kasus curat, 2 kasus pencurian, 2 kasus penyalahgunaan psikotropika, 1 kasus pelanggaran UU ITE, dan 1 kasus pemerkosaan. Demikian Polda Jogja News edisi hari ini, saya Brigadir Devi Gantari, terima kasih dan salam Tribrata. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.